Saudara, proses pembangunan rumah pensiun Presiden Joko Widodo sudah dimulai. Kantor staf Presiden menyebut Jokowi sendiri yang meminta dan memilih lokasi rumah masa purna tugasnya. Sementara luas lahannya sesuai dengan pagu anggaran yang ditentukan. Presiden Joko Widodo, saudara, memilih rumah masa pensiunnya nanti di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Tepatnya itu di Jalan Adi Sucipto. Rumah ini, saudara, rencananya akan berdiri di atas lahan seluas sekitar 12.000 meter persegi. Dan saudara, sementara itu untuk Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ini memilih rumah masa purna tugasnya di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Rumah ini, saudara, berdiri di atas lahan dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. Nah, sebelumnya, saudara, kalau kita bicara presiden sebelumnya, yakni Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, ini memilih rumah masa purna tugasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rumah ini berada di Jalan Teuku Umar dengan luasnya itu belum diketahui, saudara, luasnya itu seberapa luas sebenarnya rumah yang ada di kawasan Teuku Umar ini. Dan saudara, dibandingkan dengan dua presiden sebelumnya, lahan yang tengah dibangun rumah untuk masa pensiun Presiden Joko Widodo ini menjadi lahan yang paling luas. Meski sudah sesuai dengan aturan dan bentuk penghargaan kepada mantan kepala negara, namun apakah elok pemberian rumah masa pensiun presiden di tengah masih banyaknya warga yang belum memiliki rumah? Kita akan bahas setelah tayangan berikut ini. Pembangunan rumah pemberian negara untuk Presiden Joko Widodo tengah dikerjakan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memilih lahan di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah untuk rumah sebagai tempat tinggal saat purna tugas sebagai Presiden. Camat Colomadu, Dwi Adi Susilo bilang, rumah masa pensiun Jokowi itu dibangun di Desa Blulukan di Jalan Adi Sucipto. Menurut rencana, pembangunan akan selesai pada akhir tahun 2024. Untuk target pembangunan rumah Pak Jokowi ini diperkirakan akhir tahun sudah ditarget untuk jadi, karena disesuaikan dengan masa jabatan Pak Jokowi yang akan berakhir. Mungkin seperti itu. Rumah yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto ini berdiri di atas lahan sekitar 12.000 meter persegi, di mana harga per meter perseginya sekitar 10 juta hingga 12 juta rupiah. Diperkirakan, total harga rumah masa pensiun Presiden ke-7 Republik Indonesia itu sekitar 120 miliar rupiah. Tenaga ahli utama KSP Johannes Joko bilang, Presiden sendiri yang meminta dan memilih lokasi rumah masa pensiunnya. Sementara luas lahannya sesuai dengan pagu anggaran yang ditentukan. Untuk target pembangunan rumah Pak Jokowi ini diperkirakan akhir tahun sudah ditarget untuk jadi, karena disesuaikan dengan masa jabatan Pak Jokowi yang akan berakhir. Mungkin seperti itu. Meski sah secara hukum, akademisi hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari bilang, Presiden maupun Wakil Presiden seharusnya sudah selesai terkait kebutuhan, salah satunya rumah saat purna tugas. Karena ini sudah ketentuannya, ya itu tentu saja menjadi landasan pembenaran soal rumah mantan presiden ini, dan tentu saja konsekuensinya adalah negara akan menyediakan anggaran besar untuk mantan presiden berikutnya. Rumah bagi mantan presiden sesuatu yang tidak wajar, sebab logika dan dalam batas penalaran yang wajar, seorang mantan presiden sudah selesai dengan berbagai urusan terkait kebutuhan mereka terhadap perumahan. Tak hanya Presiden Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga mendapatkan rumah saat purna tugas. SBY memilih rumah di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Hal serupa juga didapat Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.
Megawati memilih rumah masa purna tugasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Meski sudah ada aturannya, namun tak semua mantan presiden menerima hadiah berupa rumah. Ada beberapa di antaranya memilih hadiah berupa uang sebagai pengganti lahan dan rumah. Tim Liputan Kompas TV. Meski menuai pro dan kontra, namun pemberian rumah untuk masa purna tugas Presiden Joko Widodo terus dilakukan karena sudah sesuai dengan aturan dan juga bentuk penghargaan kepada mantan kepala negara. Kita bahas lebih lengkap, saudara, bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Kami juga sudah menghubungi tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin, namun masih belum bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam. Ya, Pak Agus, soal ini pro kontra pembangunan rumah Pak Jokowi ini kan sebenarnya memang sudah ada aturannya, semuanya sudah sesuai begitu. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana? Iya, saya malah bertanya itu aturan mana yang dipakai ya? Karena catatan saya ada Undang-Undang Nomor 7 1978 tentang hak keuangan Presiden dan Wakil Presiden setelah pensiun dan seterusnya. Lalu ada Perpres Nomor 52 2014. Itu yang dipakai adalah luasnya 1.500 rumah, luas tanah dan bangunan itu 1.500 meter persegi. Ya. Saya nggak tahu dari tadi disebut peraturan itu peraturan yang mana gitu. Oke, jadi ada aturan yang direvisi lagi kalau yang saya baca Pak Agus bahwa ketika misalnya berada di luar Jakarta maka tanahnya itu luasnya seharga 1.500 meter persegi yang ada di Jakarta begitu. Bagaimana Pak Agus? Iya, memang. Makanya patokannya kan itu di Jakarta. Kalau di luar sana itu peraturannya mana? Saya terus terang belum tahu. Mungkin saya terlewat tidak membaca. Tapi setahu saya dari dulu ya itu patokannya di Jakarta. Dan lagi juga nggak pantas lah. 12.000 itu karena tanah itu kalau saya tidak salah itu tadinya pemilik tanahnya itu yang punya bus akap gitu ya. Nah itu memang untuk pool gitu. Nah sekarang dipakai rumah 12.000 itu besar sekali. Orang Perdana Menteri Belanda saja bebas tugas naik sepeda pulang. Perdana Menteri Jerman juga tinggal di apartemen. Dan Pak Jokowi kan sudah punya rumah di sana itu di Solo. Lah ngapain lagi? Menurut saya kita harus prihatin lah ya. Presiden yang kita gadang-gadang dulu orangnya sederhana dan sebagainya ternyata tidak gitu di akhir masa jabatan. Ini yang menyedihkan kami dari warga yang pernah memilih beliau. Oke, tapi kalau Anda menilai waktunya yang tidak tepat saat ini kah atau Anda merasa ya seharusnya Presiden dan Wakil Presiden itu sudah selesai dengan dirinya, tidak perlu lagi sampai misalnya ya mendapatkan rumah seperti itu atau bagaimana? Iyalah, itu 100 miliar lebih menurut saya berlebihan. Saya nggak tahu itu apa karena Pak Jokowi merubah semua peraturan demi kepentingannya gitu ya. Nah ini yang menjadi persoalan. Buat saya orang sudah purna tugas ya sudah selesai. Orang apakah dia presiden, apakah dia tukang batu ya sudah pensiun sudah kan punya rumah. Kan sebelumnya ada rumahnya. Presiden Megawati juga ada rumah kan di rumah itu sebelum menjadi presiden dia tinggal di situ. Kemudian juga yang lainnya. Jadi menurut saya Pak Habibie juga begitu kan memang dari dulu tinggal di situ. Nah ini agak aneh menurut saya, kayak aji mumpung gitu. Saya prihatin sekali dan mohon dijelaskan ini apa dasarnya. Kalau Pak Ngabalin sudah ada di sini, saya pengen tahu itu peraturannya peraturan yang mana. Iya, kita juga sedang menunggu Pak Ali Mohtar Ngabalin untuk bisa bergabung bersama kita malam hari ini, Pak Agus. Jadi menurut Anda mungkin aturan soal ada rumah pensiun untuk presiden dan wakil presiden sebaiknya tidak usah ada saja atau bagaimana? Iya, boleh saja ada, tapi sesuai peraturan seperti saya katakan, peraturan yang saya tahu itu Perpres 52 tahun 2014. Itu adalah 1.500-an. Oke. Ya, di Jakarta. Ya ikuti itu saja. 1.500 itu menurut Anda sudah sewajar atau cukup lah. Cukup lah. Kan Pak, misalnya Wakil Presiden Pak Umar Wiradugusuma juga di Menteng paling berapa itu 1.000 lebih mungkin ya. Yang lainnya juga begitu. Jadi menurut saya ini berlebihan lah. 12.000. Buat apa mau bikin hutang di situ? Oke. Ya dan jadi itu tidak masuk akal bagi kita yang pernah memilih beliau untuk jadi presiden dengan latar belakang yang sederhana. Ini agak bahaya. Oke. Kalau begini misalnya. Kalau kita lihat ya, ada juga soal kalau misalnya nggak rumah itu juga nanti kalau kita lihat aturannya ada juga nanti pemeliharaan. Iya betul. Itu Anda melihat bagaimana? Ya silakan saja.
akan rumah di Sumber sana di Solo kan juga besar. Ya itu boleh saja diberi perawatan tiap tahun kayak atau tiap bulan, enggak masalah. Yang mengherankan saya sampai 12.000 meter persegi itu 1 hektar lebih itu buat apa ya gitu. Jadi yang Anda sebenarnya soroti adalah soal luas lahan itu. Kalau ternyata luas lahan itu Pak Agus sama nilainya dengan 1.500 meter yang ada di Jakarta, bagaimana? Ya, itu perlu kajian ya. Tapi itu perlu dilihat secara teliti, di review dulu lah dengan baik. Harganya Pak, ya 10.000. Saya nggak tahu. Mungkin Seknek yang membayar gitu ya. Tetapi seluas itu kok. Dan bangunannya kan tadi berapa? 140 miliar. Itu gede sekali itu. Apa iya dibangun di rumahnya Pak SBY? Saya lupa berapa itu. Segitu. Oke, rumah Pak Menurut saya itu berlebih lah. Ya dari dalam situasi begini, terus juga ke ekonomi dunia dan tentu Indonesia juga tidak baik. Tentu kita harus memberi contoh yang baik. Contoh kepala pemerintahan di Eropa kan sudah jelas itu. Negara kaya raya gitu, rakyatnya yang miskin sedikit. Dia pulang keluar, dia balik ke apartemen, dia kembali naik sepeda. Nggak ada yang bermewah-mewah gitu. Di Skandinavia juga begitu. Oke, ada juga yang menyoroti begini, ini belum pensiun tapi rumah itu sudah dibangun. Ada juga yang menyoroti seperti itu ya Pak Agus. Kalau Anda sendiri melihat itu bagaimana dari sisi itunya? Iya, nggak masalah kan, persiapan memang secara peraturan Presiden, Wakil Presiden itu punya hak untuk diberikan rumah oleh negara karena masa baktinya selama periode itu. Nggak masalah buat saya, tetapi saya masalah soal harganya itu loh ya. Dan kok ya bisa gitu mau milih segitu luas. Katakan harganya sama kalau di Jakarta. Tetapi menurut saya juga tidak masuk akal. Oke. Jadi kalau menurut Anda mungkin aturannya 1.500 meter persegi di wilayah manapun di Indonesia dengan luas yang sama begitu kalau misalnya bangun. Harusnya begitu kan, kita memahami karena di peraturannya tidak disebut juga sih. Ya kan, ya disebut 1.500 tanah di itu tapi harganya kan nggak disebut. Nah itu tentu pakai kewajaran dan sebagainya. Makanya coba dihitung siapa yang ahli menghitung itu untuk memberikan pada publik sebenarnya tanah di Colomadu itu berapa sekian ini. Dan kalau saya pikir meskipun 2 periode, kalau kita waras saja ya sudahlah, seadanya saja saya butuh sekian, kan tidak 12.000 meter persegi juga, itu terlalu membuat rakyat itu semakin terluka gitu. Iya, apa yang jadi pertanyaan Anda juga sebenarnya menjadi pertanyaan publik juga. Kita juga sudah coba untuk menghubungi staf ahli kepresidenan Halimotar Ngabalin, tapi sampai selesai wawancara ini beliau belum bergabung bersama kami. Jadi pertanyaan Anda mudah-mudahan nanti dijawab juga ya Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ya harus jawab, kita semua pengen tahu apa alasannya. Oke, katakan tadi menurut Anda sama dengan negara Jakarta. Saya nggak yakin, coba tolong dihitung yang pandai menghitungnya. Baik, terima kasih Pak Agus sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Saudara, Sapa Indonesia Malam hadirkan informasi lain, diantaranya Spanyol dan Prancis akan berjumpa di semifinal Piala Eropa. Di babak sebelumnya, Spanyol membungkam tuan rumah Jerman, sementara Prancis mengalahkan Portugal.